Sahabat Radio Roja dimanapun dan seakidah, bersama-sama kita akan mendengarkan mengudara dari Jalan Kamboja, Mantikolore, Kota Palu. Semoga materi yang kita dengarkan dapat bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Takwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah. Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal. Takwa adalah wasiat yang senantiasa disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ikhwatal Islam, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sesaat lagi kita akan dengarkan bersama program kajian Islam ilmiah. Radio Roja. Best FM Palu 101.8. Be the best Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat Roja rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Abu Ahmad, menemani sahabat Roja sekalian mendengarkan bersama kajian-kajian Islam ilmiah yang akan dihadirkan di ruang dengar sahabat Roja, tentunya di radio kesayangan kita semua, Radio Roja Best FM Palu 101.8, Be the best Muslim. Mengudara dari Jalan Kamboja nomor 25 Talise, Mantikolore, Kota Palu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan bersama, yaitu lanjutan kajian fikih muslimah yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai batas maksimal dan minimal haid. Dan tentunya bersama guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Syukran jazakallah khair Ustaz atas kesempatannya telah hadir di studio kita ini. Dan insya Allah pada kajian kita pada malam hari ini kita akan membagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama sesi materi yang akan disampaikan oleh guru kita, dan jika masih ada waktu kita akan mengangkat tanya jawab. Buat sahabat Roja yang ingin mengajukan pertanyaannya bisa langsung menghubungi kami melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 0822 9999 1018, dan jika ada waktu akan kami angkat pertanyaannya dan langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah Ta'ala. Dan baiklah sahabat Roja rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Ustaz Falyatafaddal Maskurah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudari pemirsa Radio Roja dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Semoga Allah taala selalu menjaga kita dalam kebaikan dan melindungi kita. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam fikih, ya, berkait dengan fikih muslimah. Dan tentu persoalan ini tidak berkait dengan kaum muslimah saja, ya, karena dia akan berkait juga dengan laki-laki, ya terutama suami, ya, dan juga Anda sebagai ayah, ya, dan seterusnya. Ya, karena kita tidak akan bisa lepasnya dari kaum wanita. Kita saling membutuhkan, dan laki-laki adalah mas'ul, ya, sebagai qawwam, penanggung jawab dari kaum wanita. Ya, jadi hukum-hukum seperti ini, ya walaupun kita sebut sebagai fikih muslimah, tapi sekali lagi dia tidak khusus, ya, untuk mereka saja, ya, tapi juga menjadi tanggung jawab bagi kaum laki-laki untuk sebagiannya tentu saja. Baik, kita akan lanjutkan, ya, di pembahasan kali ini insyaallah sesuai judul
yaitu batas minimal dan batas maksimal haid. Ya, batas minimal dan batas maksimal dari haid. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditinjau dari aspek medis, ya, saya rasa ini sudah umum kita ketahui bahwa haid yang normal pada seorang wanita adalah 3 sampai 7 hari. Ya, haid yang normal itu 3 sampai 7 hari. Dan itu bisa memanjang, ya, lebih dari 7 hari, dan bisa juga kurang dari 3 hari, ya. Ya, jadi sekali lagi haid yang normal adalah 3 sampai 7 hari yang umum yang kita ketahui, dan itu bisa memanjang, bisa juga memendek, ya. Bisa lebih dari 7 hari, bisa juga lebih pendek dari 3 hari. Ya, begitupun dengan siklus haid. Siklus haid pada kaum wanita itu juga bisa memanjang, ya. Bisa juga memendek, ya. Ya, bisa memanjang, bisa juga memendek. Satu siklus haid, ya, pada seorang wanita, ya, umumnya itu 28 hari. Ya, 28 hari atau 1 bulan. Ya, yang katanya siklusnya kita menyebutkan siklus haid, ya. Dan realitanya juga siklus haid itu bisa lebih pendek, ya, dari jumlah itu, ya. Ya, sebagian orang, ya, sebagian wanita, ya, dia haid, ya, siklus haidnya itu 15 hari. Ya, 15 hari. Sehingga dengan begitu, ya, kadang dia bisa mengalami haid, ya, dalam 1 bulan itu sebanyak 2 kali. Ya, ia bisa mengalami haid dalam 1 bulan sebanyak 2 kali. Nah, begitupun juga, ya, siklus haid ini bisa memanjang, ya, bisa memanjang hingga kadang seorang wanita itu hanya mengalami 1 kali haid saja dalam 2 bulan. Ya, bisa mengalami 1 kali haid saja dalam 2 bulan. Yaitu dari aspek medisnya yang sudah umumnya kita ketahui, ya. Nah, sekarang kita akan bicara dari aspek syariat, ya, dari aspek syar'inya yang disebutkan oleh para ulama kita berkait dengan batasan minimal, ya, dan maksimal dari haid tersebut. Yang pertama yaitu berkait dengan masalah batas minimalnya. Ya, berapa lama, ya, seorang wanita itu mengalami haid, ya, minimal, ya, mengalami masa haidnya. Untuk persoalan ini, ya, sama dengan persoalan batas maksimal itu diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama kita. Ya, sekali lagi ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama kita, ya, disebabkan oleh tidak adanya dalil yang secara jelas menyebutkan tentang persoalan ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan ini secara spesifik, ya, secara detail dalam dalil-dalil. Ya, hanya bahasan umum saja, ya, tentang keluarnya haid tersebut, ya. Nah, karena itulah terjadilah perbedaan di kalangan ulama, ya, terjadilah perbedaan di kalangan ulama. Untuk batas minimalnya, jumhur, ya, berpandangan bahwa batas minimal haid itu adalah sehari semalam, ya, sehari semalam. Ini mazhabnya Asy-Syafi'i dan Ahmad, ya, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ya, sementara dalam mazhabnya Abu Hanifah rahimahullah, beliau berpandangan bahwa batas minimal haid itu adalah 3 hari. Ya, batas minimal haid adalah 3 hari. Dan dalam mazhab Malikiyah, ya, Imam Malik dan sahabat-sahabatnya, mereka berpendapat bahwa batas minimal haid itu tidak ada, ya. Jadi kapan seorang wanita mendapatkan bahwa darahnya sudah berhenti, ya, maka dia dianggap suci. Ya, dia dianggap suci walaupun itu kurang dari sehari, ya, atau semalam. Ya, walaupun itu kurang dari sehari dan semalam. Ya, ini pendapat dalam mazhab Malikiyah. Mana yang rajih dari pendapat-pendapat ini? Wallahu a'lam.
pendapat yang terakhir tadi ya dalam mazhab Malikiyah itulah yang lebih kuat ya, itulah yang lebih kuat ya. Dan ini ya, pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Munzir ya, pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Munzir, kemudian dipilih oleh Imam Ibnu Hazm, kemudian juga ini pendapatnya Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnul Qayyim. Ini juga pendapat yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Baz ya, kemudian Al-Albani dan Ibnu Utsaimin ya rahmatullah alaihim. Ya, tentu ini pendapat yang sedikit ya, yang minoritas, bukan pendapat mayoritas. Ya, sekali lagi apa alasannya, apa dalilnya? Ya, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah yang sudah sering kita bacakan ya, yas'alunaka 'anil mahyid, mereka bertanya padamu tentang haid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahyid, katakanlah haid itu adalah penyakit dan jauhilah ya, para istri wanita-wanita ketika mereka dalam kondisi haid tersebut ya. Ya, maksudnya apa? Jangan gauli mereka ya. Mereka sebutkan bahwa ayat ini ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hukum haid itu dengan sesuatu yang kepada maknanya ya, kepada makna yang mahsus, yang bisa terlihat ya, yang bisa kita ketahui. Apa itu? Ya, keluarnya darah atau berhentinya darah tersebut ya. Nah, jadi kapan seorang wanita ya mendapatkan bahwa dia sudah selesai ya haidnya itu, darahnya sudah berhenti, maka ya saat itu dia boleh mandi ya, bersuci, dan dia dianggap sebagai wanita yang suci, bersih dari haid tersebut. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, sekali lagi ini karena tidak ada dalil, tapi umumnya kita tahu bahwa minimalnya haid ya kaum wanita ya biasanya sehari semalam mungkin ya, ya paling seringnya yang banyaknya ya mungkin 3 hari seperti yang disebutkan oleh Abu Hanifah. Tapi kalau seandainya ya terjadi seperti ini ya seandainya terjadi yang seperti ini, wallahu alam, ya mungkin saja. Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada dalil yang secara tegas yang menyebutkan batas minimal dari haid tersebut ya. Nah, ini kembali lagi kepada Anda sebagai wanita. Makanya sudah pernah kita sebutkan bahwa seorang wanita ketika dia sudah mulai dewasa ya, akil balik, mulai haid, maka dia harus berusaha untuk bisa memahami dirinya ya, mengenali haidnya tersebut. Ya, ini penting ya, agar ketika terjadi satu masalah nanti ya dia bisa paham apa yang terjadi pada dirinya berkait dengan haidnya tersebut. Ya, ini batas minimalnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi dalam mazhabnya Asy-Syafi'i dan Ahmad, batas minimal dari haid itu adalah sehari dan semalam. Ya, sehari dan ya semalam. Ya, kemudian dalam mazhabnya Abu Hanifah itu batas minimalnya adalah 3 hari, dan dalam mazhab Malikiyah batas minimalnya adalah maksudnya tidak ada ya batas minimal dari haid tersebut. Dan pendapat ini yang didukung oleh ulama-ulama kontemporer ya, dari ulama-ulama sunnah di zaman kita ini. Itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Baz ya, kemudian dipilih oleh Al-Albani dan dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihim. Baik. Kemudian berkait dengan masalah yang kedua ya, yaitu persoalan batas maksimal dari haid tersebut ya, batas maksimal dari haid tersebut. Ini juga ya sama dengan yang pertama tadi. Ya, persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama kita ya, persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Tapi pendapat jumhur mereka mengatakan bahwa maksimalnya haid yang terjadi, yang keluar dari seorang wanita itu adalah 15 hari ya, 15 hari ya. Dan ini pendapatnya Malik ya, kemudian pendapatnya Asy-Syafi'i dan pendapatnya Ahmad ya rahmatullah alaihim. Kemudian dari Abu Hanifah rahmatullah alaihi, beliau mengatakan bahwa maksimalnya haid itu adalah 10 hari. Ya, maksimalnya haid adalah 10 hari.
Dan yang paling maksimal yang disebutkan dari para imam mazhab ini diriwayatkan dari Ahmad, ya, beliau punya pendapat yang lain bahwa maksimalnya itu adalah 17 hari. Ya, maksimalnya adalah 17 hari. Nah, ada pendapat yang lain dari sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa maksimal haid itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, jadi pendapat ini sekali lagi mereka katakan sama dengan yang pertama tadi, bahwa tidak ada batasan maksimal dari haid. Ini diriwayatkan juga dari Imam Malik rahmatullah alaihi wallahu alam bissawab, dan Ibnul Munzir menyebutkannya dari sebagian salaf. Ya, Ibnul Munzir menyebutkannya dari sebagian salaf. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Asy-Syaukani. Kemudian di zaman modern sekarang pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani dan Ibnu Utsaimin, ya, rahmatullah alaihim. Ya, wallahu alam bissawab, ya, pendapat yang terkuat, ya, yang rajih, ya, bahwa ya memang tidak ada batas maksimal kalau kita berbicara dari aspek dalil. Ya, kalau berbicara dari aspek dalil. Jadi kan maksimal dari haid tersebut. Ya, makanya ya wallahu alam kalau kita berbicara seperti ini, ya, dari kita berbicara dari aspek dalilnya, iya, kita katakan bahwa tidak ada, ya, batas maksimal untuk keluarnya darah haid tersebut, ya. Tapi biar bagaimanapun, ya, kita hormati pendapat jumhur, dan jumhur, ya, berpendapat seperti ini wallahu alam lebih karena memang itulah kebiasaan yang ada di banyak wanita. Ya, itulah kebiasaan yang ada di banyak wanita, ya. Jadi secara umum memang para wanita, ya, masa haidnya itu maksimalnya adalah 15 hari. Ya, 15 hari. Kalau lebih sedikit ya 16 atau 17 hari. Ya. Nah, karena itulah saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkhusus sebagai kaum muslimah, ya, untuk dia betul-betul sekali lagi memahami dirinya, memahami persoalan haidnya ini, ya. Kalau sudah lebih dari 15 hari sebaiknya, ya, untuk memastikan apakah benar itu haid atau bukan, ya, apakah benar itu haid atau bukan, ya. Dan saya rasa kita semua sudah tahu tentang bagaimana, ya, mengenali berhentinya haid itu, ya. Ya, ini sudah pernah kita sebutkan sebenarnya di kajian kita, ya. Pentingnya untuk kita sebutkan lagi bahwa tanda terhentinya haid, ya, berhentinya haid itu terlihat dari salah satu dari dua tanda yang disebutkan dalam dalil, ya, disebutkan dalam dalil. Ya, bagaimana itu? Yang pertama adalah dengan keluarnya cairan putih, ya, yang dalam dalil itu disebut qas'atul bayda, ya, al-qas'ah al-bayda, yaitu cairan putih bening yang keluar dari wanita di akhir masa haidnya, ya. Dan itu ketika darah itu sudah berhenti, ya, atau flek kehitaman yang bersambung dengan haid itu sudah selesai, sudah berhenti. Kemudian keluarlah cairan bening ini, ya, cairan putih ini. Nah, kalau ini sudah keluar, yaitu tanda bahwa haidnya telah berhenti, ya. Kemudian ada tanda kedua yang disebutkan dalam dalil, ya, kalau seorang wanita tidak mengalami tanda yang pertama tadi yang kita sebutkan, yaitu dengan keringnya farji, ya, atau keringnya kemaluan. Ya, jadi dalam artian apa? Tidak ada lagi darah yang keluar, ya, sama sekali tidak ada lagi darah yang keluar, ya. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menggunakan kapas, ya, kapas putih yang dilekatkan di tempat keluarnya darah itu, ya. Kalau itu kering, nah ini menunjukkan bahwa, ya, dia sudah selesai dari haidnya. Ya, dia sudah selesai dari haidnya. Nah, ini dua tanda, ya, sucinya seorang wanita atau berhentinya haidnya seorang wanita. Ya, pahami itu, ya, dan ya silahkan masing-masing wanita tentu lebih tahu, ya, persoalan dirinya, ya, berkait dengan haid tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga dipahami. Kita di sini cuma menyebutkan apa yang disebutkan oleh para ulama kita tentang masalah ini. Baik. Kita lanjut lagi, ya, masih berkait dengan persoalan haid. Ya, telah mengalami haid, ya. Ketika seorang wanita mengalami haid, maka salah satu aturan, ya, dalam agama kita yang sudah pernah kita bahas, ya, adalah dia tidak boleh digauli oleh suaminya. Ya, 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 dia tidak boleh digauli oleh su
Ya, tidak boleh digauli oleh suaminya. Ya. Makanya ketika dia haid, ya wanita ya wajib untuk mencegah itu, ya mencegah dirinya kalau suaminya mengajaknya ya di tempat tidur, ya kalau suaminya mengajaknya untuk berjima, ya untuk bersetubuh di di tempat keluarnya darah, ya di tempat keluarnya ya darah. Ya, jadi larangan ini sekali lagi sebagaimana sudah pernah kita bahas, larangan ini berkait dengan menggauli istri di tempat keluarnya darah. Ya, di tempat keluarnya darah. Nah, jadi dalam kondisi haid, ya wanita ini wajib ya menahan dirinya jika suaminya mengajaknya untuk melakukan hal tersebut, ya. Jadi tidak boleh dia penuhi permintaan suaminya. Ya, tidak boleh dia penuhi permintaan suaminya. Karena ya permintaan ini adalah kemungkaran. Ya, permintaan ini adalah kemungkaran. Ya, tidak boleh ya tolong menolong dalam kemungkaran tersebut. Ya, tidak boleh tolong menolong dalam kemungkaran tersebut, ya. Ya, kita sudah pahami ayat Allah Ta'ala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa, ya, dan permusuhan. Karena itulah dia wajib menahan, ya, menolak ya permintaan suaminya tersebut, ya. Kalau dia ingin istrinya di tempat keluarnya darah itu, ya. Dan sekali lagi ini adalah kemungkaran, ya, haram hukumnya menggauli istri di tempat keluarnya darah ketika dia sedang di masa tersebut. Nah, kemudian ketika kasus yang lain lagi yaitu ketika dipaksa ya oleh suaminya. Ketika seorang wanita dipaksa oleh suaminya untuk melayaninya, ya, untuk melayaninya. Ya, kita sekarang tidak membahas buat dulu, ya, bersenang-senang dengan istri di selain yang tempat keluarnya darah. Nah, ini dalam kasus dia memaksa untuk menggauli istrinya di tempat keluarnya darah itu. Nah, jadi dalam kasus ini ketika seorang istri sudah menolaknya, tapi kemudian suami masih memaksa saja, ya, dan ini perlu dipahami juga oleh saudara-saudari kita. Ya, ketika terjadi satu hal yang mungkar dari suami, maka Anda harus menolak itu dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang benar. Iya. Jadi tidak patut misalkan ya istri marah-marah juga depan suami. Ya, apalagi sampai menggunakan kekerasan juga ya kepada suaminya, itu tidak dibenarkan, ya. Jadi tugas Anda sebagai istri adalah ya bernasihat semampunya, ya sekuatnya. Ya. Nah, kalau sampai di batas ya kemudian Anda terpaksa ya dipaksa untuk melakukan ini, ya maka wallahu a'lam tidak ada dosa ya bagi seorang istri ketika dia dipaksa oleh suami untuk melakukan perbuatan yang mungkar haram seperti ini, ya. Dan disebutkan dalam hadis ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ata imra'atahu wa hiya falyatasaddaq bidinarin au nisfa dinar, ya falyatasaddaq bidinarin au binisfi au nisfi dinar. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menggauli istrinya ya ketika dia haid, ya pada saat dia haid, maka dia bersedekah dengan 1 dinar, ya bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar, atau setengah dinar. Ya, ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi hadis ini wallahu alam dipermasalahkan oleh banyak ulama, ya. Jadi banyak ulama jumhur berpandangan bahwa hadis ini tidak sahih, ya. Ada juga mengatakan bahwa hadis ini mauquf ya dari perkataannya Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya memang hadis ini sahih, ya kalau seandainya memang hadis ini sahih,
maka sanksi ini ya bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar ini hanya berlaku untuk suami saja. Ya, berlaku untuk suami, bukan untuk istri ya, bukan untuk istri ya. Ya. Dan sekali lagi ya sudah saya jelaskan tadi bahwa hadis ini dhaif ya, tidak sahih ya menurut pendapat jumhur. Karena itulah ya jumhur juga berpandangan jika seandainya ini terjadi ya, jika ini sudah terjadi maka dia sudah melakukan dosa besar. Ya, dia sudah melakukan dosa besar, maka ya nasihati suami untuk bertobat, dan ya beristighfar ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ini adalah mazhabnya jumhur ya rahmatullah, tobat karena telah melakukan dosa besar. Ini kemaksa ya. Nah, istri ya kewajiban dia mengingkarinya semampunya. Kalau dia kemudian dikalahkan ya oleh suaminya dalam urusannya itu, ya dia tidak berdosa dengan hal tersebut, kecuali kalau dia ridho. Ya, mau juga. Ya, ini ya berdosa ya pasti. Ya, makanya perlu dijaga ya. Si istri harus paham persoalan. Dia berusaha menolak ya, mencegah suaminya semampunya tanpa harus menggunakan cara-cara yang tidak pantas ya dari perlakuan istri pada suami. Kemudian ya tetap dia ingkari kalau itu terjadi. Kemudian ingatkan suami untuk bertobatnya, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Itu saja mungkin. Ya, saya rasa itu dulu cukup ya yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Demikian kurang lebih, semoga bermanfaat ya. Semoga Allah taala memberikan kita ilmu, kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut ya. Demikian, sudah, terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan baiklah sahabat Roja rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada sesi yang kedua, kami informasikan kembali buat sahabat Roja yang ingin mengajukan pertanyaannya, bisa langsung menghubungi kami melalui pesan singkat ataupun WhatsApp kami di 0822 9999. Ya amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian agama Islam secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Radio Roja Best FM Palu 101.8 Be the best Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam program kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung dari Studio Radio Roja 101. Mana mengkorelasikan hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah tetap berhubungan ketika haid, namun dilapisi kain, dengan dalil yang melarang berhubungan ketika haid. Atau fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan saudari kita ini, ya ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya, bahwa seorang suami diizinkan untuk bersenang-senang dengan istrinya, ya, menggauli istrinya pada selain tempat keluarnya darah, ya, ketika dia sedang haid, ya, ketika dia sedang haid, ya. Jadi yang seperti ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Larangan ayat tadi, ya, fa'tazilun nisaa fil mahid, ya, maksudnya apa? Yaitu seperti yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika dia ditanya tentang persalahan ini, ya, beliau katakan isna'u kulla syai'in, ya isna'u kulla syai' illa al-jima', ya.
Jadi lakukan illa nikah ya, illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali an-nikah itu. Ya. Ya, jadi Aisyah ditanya tentang apa yang boleh bagi seorang suami dari istrinya ketika dia sedang haid. Ya, dan Aisyah lebih paham tentang persoalan ini. Ya, Aisyah mengatakan isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu. Silakan suami boleh ya melakukan apa saja bersama istrinya yang sedang haid, ya. Apa nikah di sini? Yaitu melakukan penetrasi di tempat keluarnya darah, ya, di tempat keluarnya darah. Dan itu didukung dengan dalil-dalil yang sahih yang lain dari Aisyah juga sendiri yang menyebutkannya bahwa Nabi SAW ketika menginginkannya saat dia sedang haid, maka ya beliau akan menutup bagian itu, ya bagian ya yang tempat keluarnya darah itu, dan beliau ya meniduri istrinya tersebut, ya. Jadi bedakan ini ya antara larangan dengan izin, ya. Jadi kan penetrasi di tempat keluarnya darah, yang selebihnya boleh ya suami bersenang-senang dengan istrinya, tapi ingat hati-hati ya, hati-hati jangan sampai ya karena terbawa syahwat ya nafsu kemudian akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, saya syukuran jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita angkat lagi satu pertanyaan melalui pesan WhatsApp kita di Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya keputihan keluar saat sholat, Ustaz? Fadal, Ustaz. Nah, wallahu a'lam bissawab ya, hal-hal atau cairan segala sesuatu yang keluar dari kemaluan ya ketika sedang sholat, maka itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Yaitu pendapat jumhur ya. Ya, termasuk keputihan ini, termasuk keputihan ya. Jadi kalau dia keluar saat sholat ya, maka itu harus dibatalkan. Dia membersihkan ya tempat keluarnya itu, kemudian dia berwudu kembali untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Nah, syukuran jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita angkat lagi satu pertanyaan dari pesan WhatsApp, yaitu Afan Ustaz, ana pernah berhubungan dengan suami Ustaz. Awalnya ana pikir karena sudah tidak ada darah haid lagi yang keluar seperti biasanya. Namun setelah berhubungan ada darah yang keluar Ustaz. Nah, gimana hukumnya seperti ini Ustaz? Iya. Baik. Yang perlu dipahami terlebih dahulu ya untuk saudari kita bahwa tidak boleh menggauli istrinya sampai istrinya itu mandi. Iya. Jadi izin menggauli istri itu tidak dengan berhentinya darah, ya bukan dengan berhentinya darah, tapi dengan mandinya dia, ya, bersuci dari haidnya tersebut, ya. Nah, makanya ini perlu diperjelas ya, ini terjadi kapan, ya. Ya. Nah, kalau kemudian ternyata darah itu keluar lagi setelah dia berhubungan, ya, wallahu a'lam. Kalau memang itu dipastikan darah haid, ya berarti dia masih haid, ya masih haid. Ya, dan yang sudah terjadi ya karena ketidaksengajaan, ya karena ketidaksengajaan ya tidak ada hukum apa-apa ya bercukup beristighfar pada Allah, dan ya Anda tidak berdosa karena ketidaktahuan atau karena ketidaksengajaan tersebut ya. Tapi ini catatan penting ya jangan pernah suami mendekati istrinya selesai haidnya itu kecuali setelah dia mandi, ya setelah dia selesai dari mandi besarnya. Nah, syukuran jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Dan baiklah sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah, kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 3 menit untuk mengangkat pertanyaan dari pesan singkat ataupun WhatsApp. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, mungkin agak keluar sedikit dari tema Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, afwan mungkin keluar dari tema mengenai hal yang lagi viral belakangan ini. Tolong berikan kami nasihat mengenai hal seperti ini Ustaz. Yang pertama itu gimana hukumnya membunuh orang yang menghina Nabi Ustaz. Terus yang kedua tentang lagi viral ini tentang boikot produk dari Prancis Ustaz. Nah, tafadhol Ustaz nasihatnya. Ya. Baik, ya terima kasih. Membunuh orang yang menghina Nabi. Nah, Ustaz. Ya, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita hargai ya semangat sebagian saudara-saudara kita untuk persoalan-persoalan seperti ini. Tapi ya tentu dibutuhkan ya dari seorang muslim apalagi yang sudah belajar untuk memahami persoalan dengan baik ya, dan tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ya saya pikir tidak realistis ya. Ya dalam beberapa kasus hal-hal yang tidak realistis ya. Ya misalkan saja dalam kasus ini
ketika ada terjadi kasus penghinaan kepada Nabi SAW di negara lain, kemudian sebagian orang di Indonesia membuat statement untuk bahwa penghina Nabi itu wajib dibunuh. Cuman apa perlunya statement seperti ini di negara kita yang jauh dari negara mereka, Dan lagi perlu dipahami fikihnya dalam persoalan ini, bahwa benar memang bahwa orang yang menghina Nabi SAW, ganjarannya, hukumannya sangat. Tapi sanksi seperti ini, itu adalah yang adalah kewajiban pemerintah. Yang berwenang untuk menegakkan hukum itu adalah pemerintah, bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang. Karena kalau ini diserahkan, hal-hal besar seperti ini diserahkan kepada setiap individu, kacau dunia ini. Orang bisa mengklaim fulan menghina Nabi tanpa bukti, kemudian dia bunuh. Ini tidak dibenarkan seperti ini. Makanya kalau Anda dapatkan kasus seperti ini, seandainya di negara kita ada kasus seperti ini, itu bukan hak Anda untuk membunuh dia. Silakan laporkan ke pihak berwenang, dan mereka akan menangani kasus ini. Dan di negara kita karena tidak ada hukum Islam, apa boleh buat. Kita juga tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk menegakkan hukum itu. Jadi sabarlah, tujuan kita tugas kita adalah bernasihat, kemudian saling tolong menolong dengan pihak berwenang untuk mencegah kemungkaran seperti ini. Nah, itu berkait dengan kalau terjadi di negeri Islam. Nah, sekarang persoalan yang ada sekarang, si pencaci Nabi ini bukan ada di negeri kafir, di negeri mereka sendiri, yang tidak terjangkau oleh kita. Bahkan Muslim yang ada di negeri itu pun, mereka tidak berhak untuk melakukan itu. Ini yang kita sayangkan sekali dari sebagian orang. Allahul musta'an. Jadi kalau si penghina Nabi ada di negerinya, di negeri kafirnya, maka itu kalau di luar kemampuan dari waliul amr, jadi tidak ada kewajiban waliul amr untuk membunuhnya, karena itu di luar kekuasaannya, di luar kemampuannya. Nah, begitupun orang Muslim yang ada di negeri itu, mereka tidak berhak untuk menghakimi, membunuh si penghina Nabi ini. Ingat kenapa? Karena Anda terikat oleh aturan negara itu. Apalagi Anda sebagai ini kasus-kasus yang kita dengar, kasus-kasus pembunuhan beberapa orang setelah kasus penghinaan itu, ini dilakukan oleh imigran. Sangat disayangkan sekali. Anda masuk ke negeri mereka dengan jaminan keamanan, kemudian diberikan kewarganegaraan oleh mereka. Ini atas dasar apa? Kepercayaan. Mereka percaya bahwasanya Anda akan menjadi warga negara yang baik, tidak akan bikin keonaran. Nah, dalam Islam kita, kalau Anda sudah diberikan kepercayaan oleh orang kafir seperti itu, hormati itu. Hormati kepercayaan itu dan jangan pernah hianati. Makanya tidak boleh kaum muslimin di negeri sana bertindak seperti itu. Allahul musta'an. Tidak boleh hanya berdasar semangat, tapi berdasarkan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun masalah boikot, ini persoalan yang boleh-boleh saja, sah-sah saja dilakukan. Yang perlu kita pahami, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa memboikot produk-produk satu negara itu boleh-boleh saja selama tidak mengharamkan, selama tidak mengharamkan yang dihalalkan. Jadi kalau barang-barang itu halal, halal, tidak bisa diharamkan. Kalau Anda ingin untuk memboikotnya, tidak membelinya, itu hak Anda, silahkan saja. Dan ini tidak berkait langsung dengan pemerintah. Kenapa? Karena umumnya barang-barang seperti ini itu kan dikelola oleh swasta, bukan pemerintah. Jadi itu kembali kepada si pebisnis, pengusaha, kepada konsumen untuk mau membeli atau tidak. Jadi silakan saja kalau Anda ingin ikut berpartisipasi dalam boikot tersebut, tapi sekali lagi tanpa mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan pada kesempatan malam hari ini. Dan baiklah sahabat Roja rahimani wa rahimakumullah, karena kita terbatasi oleh waktu, dan insya Allah pekan depan kita akan kembali lagi mendengarkan bersama kajian fikih muslimah bersama guru kita Ustaz Taufik Rahman LC hafizahullah taala setiap hari Senin ba'da salat maghrib, pekan pertama, pekan kedua, dan pekan ketiga. Dan kita tutup majelis malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.